Oke, selamat berjumpa kembali. Oke, kali ini langsung aja saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara setting CBT Candy untuk versi yang terbaru ya, versi 28. Oke, ya, versi 28 di sini. Untuk CBT Candy versi 28 ini di sini ada dua cara settingan. Yang pertama itu cara setting IP dinamik dan yang kedua cara setting IP statis ya. Di sini untuk nanti penggunaannya di adapter 1 untuk IP dinamik dan di adapter 2 untuk di adapter 3 untuk IP statis ya. Oke, kita langsung aja bagaimana cara settingnya. Yang pertama akan saya kasih tahu langkahnya cara setting untuk pengaturan IP dinamik ya. Oke, kita langsung aja jalankan VirtualBox-nya. Oke ya, kita jalankan VirtualBox-nya. Pilih new ya, biasa seperti ini, CBT Candy 28. Misalkan saya ini namanya nggak boleh pakai spasi ya, underscore. Nah, pilihnya Linux. Di sini Oracle mau Debian, terserah, yang penting bit 64. Ya, oke, kali ini saya akan pakai Fedora ya. Oke, next. Nah, di sini silakan diatur seperti biasa. Nah, kita cari file Candy-nya ya, ini sini. Oke, filenya PHD. Oke, di sini 27 ya ternyata. Tapi di sini ini nama filenya. Mungkin dari pengembangnya itu belum keedit nama filenya. Di sini versinya 28 ini. Kalau kita ekstrak ya. Open. Oke, choose create. Nah, di sini pengaturannya tinggal kita pengaturan langsung ke network. Nah, di sini kita mau buat cara IP dinamik di adapter 1 ya. Di sini adapter 1 kita mau bikin IP dinamik. IP dinamik itu di sini pilih adapter 1, NAT-nya pilih ke bridge ya. Pilih bridge. Nah, di sini arahkan ke nama internetnya. Ke nama internet langsung ke sumber internet. Pilih LAN apa ini sini kartunya ya, kartunya ya, pilih ke sumber internetnya. Oke, langsung aja kita coba. Saya cek, kebetulan saya menggunakan WiFi ininya ya, sumber internetnya. Nah, di sini sumber internetnya itu WiFi Intel Air Wireless N7260 ya. Kalau teman-teman menggunakan LAN ya, misalkan LAN di sini ya, misalkan LAN-nya ya, di sini LAN-nya ya, yang Intel Ethernet connection 1217V ya, misalkan ya, kalau sumber internetnya. Nah, dengan catatan di sini jangan ada IP ya, namanya sumber internet ya. Kalau kita kasih IP-nya di sini ya pasti nanti nggak connect ya. Di sini kalau ada IP-nya dihilangkan ya, karena kita ke sumber internet. Nah, di sini oke, langsung aja ya. Di sini saya sumber internetnya juga menggunakan WiFi ya. Berarti kita arahkannya ke sini ya. Ingat ya, untuk IP statis, IP dinamik ini adapter satunya arahkan ke sumber internet. Beda kalau dengan CBT UNBK. Kalau UNBK itu kan adapter satunya itu ke bridge. Bridge-nya itu ke klien ya, ke klien. Nah, karena ini kita menggunakan IP dinamik, jadi dia langsung ke internet. Oke. Berarti saya akan langsung arahkan ke sini. Nah, adapter 2 ini biarkan dia cuma sampai sini aja. Ini adapter 2 biarkan seperti ini, adapter 3 biarkan seperti ini, adapter 4 juga biarkan seperti ini. Jangan pakai NAT. Ya, kalau biasanya kalau UNBK kan pakai NAT ya. Kalau ini abaikan seperti ini ya. Kita oke ya, cuman kita menggunakan adapter 1. Oke, saya langsung akan saya jalankan. Oke, ini lagi proses mode loading.
Oke, kita tunggu sampai dia muncul keterangan untuk menunjukkan bahwa kita akan login ke IP yang mana. Oke, ini saya hapus biar tidak menghalangi. Nah, oke. Nah, ini IP dinamiknya. Di sini IP dinamik adapter 1 ya. IP dinamik adapter 1 192.168.1.100.4 ya. Nah, itu kalau IP statis di sini 192.168.0.100. Yang kalau untuk IP statis di sini walaupun dia muncul IP itu kita kalau dipanggil nggak bakalan bisa karena tadi di adapter 3-nya belum kita setting. Karena ini settingan untuk settingan IP dinamik. Oke, kita tes aja ya. Kita tes. Oke, kita tes 192.168 titik ya, titik 10.100 ya. Kita cek lagi ya, titik 10.100 ini untuk peserta ya. Ini untuk peserta akan saya mau copy juga ya, biar bisa buat 2 ya. Nah, kalau yang ini di sini untuk admin. Jadi ada admin, ada peserta. Tinggal enter. Ya, kalau yang di sini juga tinggal enter. Nah, oke. Nah, ini halaman admin. Ini sudah tampil halaman admin dan di sini untuk halaman login peserta. Nah, di sini settingan untuk IP statis ya. Ini langsung ke sumber internet. Ya, oke. Sekarang saya akan belum saya masuk ke sini ya. Saya akan jelaskan cara men-settingnya aja dulu. Nah, ini kita berhasil men-setting dengan menggunakan IP dinamik ya. Di sini berarti adapter 1-nya langsung ya di sini ya. Bridge itu arahkan ke sumber internet. Attach adapter 1 attach cucuknya pilih ini bridge adapter name-nya ini pilih LAN sumber internet ya. Jadi ini ke LAN sumber internetnya ya, LAN sumber internetnya untuk adapter 1. Oke, kita berhasil ya di sini. Oke, sekarang saya akan buat untuk IP statisnya. Oke, saya akan close lagi. Ya, yang di sini IP close kita setting. Nah, di sini saya akan setting untuk menggunakan IP statis ya. Nah, di sini bisa 2. Ini adapter 1 biarkan seperti ini ya, adapter satunya. Sekarang kita pilih ke adapter 3. Adapter 3 di sini sama pilih LAN statis. Nah, di sini pilih bridge. Nah, cuman nanti name-nya di sini arahkan ke LAN client. Nah, ini pilihnya ke host only. Kebetulan saya menggunakan host only ya. Kalau teman-teman ada bridge ya, pilih bridge-nya itu yang ke LAN client ya. Misalkan di sini ya. Nah, di sini misalkan nih kliennya ya, LAN client. Berarti nanti LAN client itu kasih IP di sini. Biasa kalau IP untuk server istilahnya gitu kan. 0.199. Nah, ini biasanya kan untuk IP settingan UNBK ya, umum ya. Nah, di sini berarti teman-teman arahkan ke IP ke sini. Ya.
arahkan ke sini ini. Berarti misalkan nih ini IP, ini LAN kliennya ya. Berarti di sini bridge-nya arahkan ke IP LAN klien ke sini ya. Nah, di sini. Sama ya. Ya, yang ini sama yang ini LAN klien ya. Kebetulan kalau misalkan nih teman-teman menggunakan jaringan, kebetulan karena saya menggunakan IP komputer single ya, komputer single, jadi saya akan menggunakan host only adapter. Nah, host only adapter dia langsung ke VirtualBox host only adapter. Nah, di sini berarti nanti arahnya ke sini. Nah, di sini kalau bawaan installnya kita buka ya, kita double klik properties. Nah, di sini pilih IP-nya. Biasanya kalau bawaannya pertama kali install VirtualBox pasti di sini IP-nya 192.168.56.1. Nih biasanya. Nah, di sini teman-teman silahkan rubah biar konfigurasinya sama. Ini 56 diganti 0. Nah, di sini ini nanti terhitung sebagai nomor klien, nomor komputer klien. Ini bisa 1, bisa 2, bisa 3 ya, terserah teman-teman. Misalkan ya, saya akan kasih contoh, misalkan kasih 4 ya. Oke. Nah ya, di sini berarti host only adapter. Oke, nah ini kita menggunakan dengan untuk IP statis di adapter 3. Oke ya. Sama, kita lagi menunggu proses loading. Oke. Nah, kali ini kita bukan lagi menggunakan loginnya menggunakan IP dinamik. Nah, di sini sebenarnya IP dinamik masih aktif. Nah, ini boleh bisa 2 dan di sini IP statis juga sudah aktif. Oke, kita setting dengan menggunakan kita login menggunakan IP statis ya. Berarti di sini 0.100 ini untuk siswa dan di sini 0.admin untuk admin, untuk login admin, di sini untuk login siswa. Biar saya jelasnya saya close dulu yang ini ya. Oke, nah ini halaman login untuk siswa sama tampil di sini login untuk admin juga sudah berhasil. Berarti kita bisa 2. Coba kalau kita menggunakan yang tadi ya 192.101. Nah, kita bisa panggil dengan menggunakan IP dinamik dan bisa menggunakan IP statis ya. Karena di sini semuanya diaktifkan. Ya, di sini settingannya semuanya diaktifkan. Ya, kita bisa salah satunya dinonaktifkan. Ya, misalkan IP yang ini dinonaktifkan, berarti adapter satunya jangan diaktifkan, dihilangkan. Ya, nanti di sini settingan untuk IP adapter 3-nya ya.
Oke ya. Nah, ini settingan dinamik. Oke, settingan IP statis itu berarti ya, saya akan copy ini. Nah, ini adapter 3. Berarti di sini untuk attach-nya pilih bridge, bisa menggunakan bridge ya. Nah, di sini arahkan pilih LAN client. LAN client itu yang berisi IP 192.168.0.199, atau kalau misalkan name-nya itu ke atau saya copy ke sini ya, atau ini attach-nya pilih ke host only adapter dengan catatan IP-nya juga di sini yang berisi ya. Nanti yang berisi IP-nya boleh 1, boleh 2, boleh 3, boleh 4 ya di sini, atau ada 2 pilihan. Kalau ini jaringan yang di LAN, kalau komputer yang jaringan yang ada di lab. Kalau di sini misalkan menggunakan komputer single. Oke ya. Nah, di sini kita sudah berhasil ya, berhasil bikin IP dinamik dan IP statis ya, login. Nah, sekarang masalahnya kan bukan masalah sih. Nah, sekarang kita cara terbaru bagaimana CBT Candy ini bisa jadi online ya kan. Kita mau CBT ini setting biar bisa jadi online ya, bisa diakses oleh siswa dimanapun, misalkan mau di rumah atau menggunakan data. Nah kan kita di sini settingannya bagaimana? Kalau oke, kita lanjut ke sini ya. Ini kita matikan dulu, kita close dulu. Nah, kita close dulu. Nah, sekarang kita buka lagi virtual, di sini adapternya ya. Kita setting lagi, masuk ke settingan. Nah, untuk adapter 2-nya kita aktifkan, pilih NAT ya, pilih NAT. Nah, di sini kita buka advance-nya, forwarding-nya klik. Nah, di sini klik tambah. Ya, misalkan di sini name-nya kasih nama terserah. Misalkan saya kasih nama CBT, hotspot-nya jadi 80. IP guest-nya 192.168. Nah, kita menggunakan IP yang statis, jangan menggunakan IP yang dinamik. Jangan menggunakan IP ini. Kalau IP dinamik kan dia IP ke sumber internet. Di sini ini bisa berubah-ubah seandainya komputer kita tuh di restart, atau pada misalkan kalau komputer di restart ya, hidup lagi, ini di sini nanti IP-nya bisa berubah. Kadang berubah ya, kadang tidak gitu kan. Namanya juga dinamik. Nah, nanti IP-nya di sini kita bisa berubah-ubah. Kalau untuk IP yang di sini kan IP bawaannya dari kita menggunakan adapter 3, IP bawaannya itu IP-nya itu statis ya, jadi nggak berubah. Oke, di sini IP-nya berapa? Kita menggunakan IP yang statis tadi ya, IP server Candy-nya itu 0.100 ya. Ya, walaupun di sini ini menggunakan IP klien, karena server itu kan kalau untuk admin itu ada /admin ya. Kita tetap menggunakan yang di sini karena di sini kan kita sasarannya itu siswa. Ya, kita untuk ke siswa. Jadi siswa nanti loginnya menggunakan IP 192.168.0.100. Oke, ya. Nah, di sini kita oke lagi. Oke, kita jalankan.
Oke. Kita tunggu lagi proses loading ya. Oke ya. Nah, di sini sudah berhasil. Oke ya. Nah, sekarang kita bagaimana cara untuk mengecek IP ini? Ini kan sudah connect ya tadi ya. Kita sudah tes, kita cuman hanya menambahkan forwardnya. Nah, sekarang bagaimana kita cek ke my IP. Saya akan mencari IP public saya. Nah, di sini my IP. Nah, di sini IP public saya ya. Bagaimana, apakah sudah bisa berhasil atau tidak? Oke ya. Nah, di sini sudah terbuka IP candy-nya. Ini sudah menggunakan IP public. Ini IP ini kalau dibagikan ke siswa, ini sudah bisa diakses ya. Nah, biar IP di sini tidak, siswa ini tidak repot mengetik IP ya. Nah, karena kita lebih enaknya kita daftarkan ke no IP ya. Silahkan teman-teman yang belum punya akun web no IP-nya ya, di sini noip.com ya. Silahkan untuk biar nanti si siswa tersebut bukan mengakses klik link, tapi klik IP ya. Nah, bukan klik IP, tapi nanti klik link ya. Saya akan coba login. Ya. Nah, silahkan teman-teman daftar ke web no IP. Nah, di sini name hostnya misalkan nama sekolah ya. Misalkan nama sekolahnya apa? Misalkan saya MTS Yabika ya. Nah, di sini domainnya saya akan menggunakan tinggal dipilih aja teman-teman ya, bisa dipilih di sini mau menggunakan yang mana ya. Saya akan coba menggunakan cites.net ya. Tinggal add hostname. Nah, oke. Di sini tinggal klik di sini yang aktif. Nah, ini. Nah, ini di sini tinggal kita copy aja. Tinggal teman-teman copy link ini ya. Kita buat tab baru. Paste ya. Enter. Oke. Nah, di sini jadi kita sudah ke siswa tersebut, kita tinggal bagikan link ini, link mtsyabika.cites.net ya, bukan link IP tersebut, bukan link IP ini ya. IP di sini kita kan agak kelihatan dalam bentuk web seolah-olah kan gitu, mtsyabika.cites. Oke, di sini sudah berhasil, tinggal nanti siswa login ya. Oke, kali ini tutorial bagaimana cara mengsetting Candy versi 28 dengan settingan ada dua settingan ya, ada cara IP dinamik dan IP statis, serta bisa kita online kan. Semuanya berjalan dengan lancar ya. Oke, jika ada pertanyaan dari teman-teman silahkan komen di bawah ini. Untuk video selanjutnya bagaimana settingan login ke dalamnya, silahkan ikuti channel saya ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.